dikeluarkan menurut pengurangan kan. Pengurangan. Nah, bukan dikeluarkan ya, pengurangan. Bagus ya, itu kata-kata yang bagus sih. Kalau dikeluarkan kan kita ada sama perusahaan. Nah, ini Hungaria terus Meksiko. Jadi ini teman-teman calon ya, kandidat memang mau berangkat ini. Setelah paspor ya. Paspor ini apa aja yang dibutuhkan pada saat itu, Pak Ahmed? Ijazah asli. Terus KTP asli. Terus ijazah nama orang tua sama nama orang tua bapak itu kan. Oke, scanner mungkin ya, Oke, biometrik. Terus sama ditanya, cuma di interview siapa penanggung jawabnya. Nah, jembatan untuk ke luar negeri. Ya misal kalau mau kemana, ke Amerika atau kemana itu beda-beda setiap kedubes itu. Di Jakarta semua ada. Jangan lupa kalau udah seandainya anda yang nonton ini Mas. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya baru pulang kerja ya. Hampir ke bakso wareknya ya. Soalnya penasaran sih. Di Instagram nih gak salah. Aku melihat iki postingan dari bakso wareknya ini. Nah, tempatnya ini di Porong. Di Porong mana gitu Andi? Pamet. Kenongo ya, Pak? Kenongo. Apa mau Kenongo atau apa ya? Kenongo. Arah mau ke lapas Porong. Jadi arah mau ke lapas Porong. Bu, berapa bulan yang lalu iki? Saulon wingi ta baru kok ya? Suwe lumayan ya. Berapa bulan yang lalu? 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu ya buka ini. Aku yang pernah itu di Sidoarjo 25.000. Ya sama wis kok ngene iki wis. Cuma 25.000. Kalau di sini ya harga rakyat lah ya 15. Sama minumnya 20.000. Nah itu paket ya. Sama minum. Oke. Ini ya, gitu. Oke, mangga diperkenalkan dulu teman-teman. Ini saya tak ceritakan ya. Ini teman-teman ini sebagian ini semuanya ini mau berangkat ke luar negeri ya. Jadi sama lah ya kayak cerita dulu. Dan ini generasi yang baru, rekening perubahan orangnya ya Mas ya. Wajah baru, semangat baru. Meskipun umurnya random, tetap acak. Iyalah. Umurnya acak, nggak semua fresh graduate nggak bisa. Oke. Kemana ini? Mau kemana ya rencananya? Luar negeri ini? Mau ke Hungaria. Hungaria semua ini? Bukan. Meksiko Mas. Meksiko. Oh campur berarti guys. Oke. Saya perkenalan dulu aja dari Pak D-nya ini. Nama saya Ahmad. Saya tinggal di Ngingas Sidoarjo. Ini udah berapa lama sih di Goodner ini? Baru atau sudah lama dari dulu? Dulu pernah kerja di Goodner. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun terakhir itu tahun 2019. 16. Sampai tahun Covid. Ya Covid itu aku keluar. Karena apa? Pengurangan. Waktu itu ya pengurangan. Orderan nggak bisa keluar, nggak bisa jalan, nggak bisa ke ekspor gitu. Oh iya, berarti faktor memang Covid ya, karena Covid mau ya. Terus pengurangan. Jadi Pak Ahmed ini apa hitungannya apa nih dipaksa ya, untuk memang keluar mundurkan diri lah. Mandiri. Ya enggak. Sama sendiri tapi dari perusahaan kan ya? Enggak, perusahaan. Perusahaannya. Berarti hitungan apa ini? Dikeluar apa? Dikeluarkan menurut pengurangan kan. Pengurangan. Nah, bukan dikeluarkan ya, pengurangan. Bagus ya, itu kata-kata yang bagus sih. Kalau dikeluarkan kan kita ada sama perusahaan. Oke. Kalau di pengurangan kan beda lagi. Jadi tahun 19 sampai sing Covid tadi ya, wis. Iya. Setelah itu sampai dulu aku masuk itu tahun 2000 awal 17. pertama kali 17 ya. Wis. Terakhir tahun 2019an lebih lah, hampir 3. Tadi ada berapa 2 sesi berarti ya? Pernah ya?
Berarti apa itu? Berapa bulan? Mek dilu-dilu tok ta? Enggak, iku lek sing 17 ku sampai 2019. Loh, langsung aja terus? Iya lah, 2 tahun terus. Oh terus. Oh berarti 17 kan berarti awalnya sampai Covid. Selesai. Oke, berarti dari 17 sampai 2019, 2 tahunan lebih ya, 2 tahunan lebih. Oke, ini perkenalannya ya lumayan lah ya, bercerita ya Mas. Iyalah, lumayan. Pak Ahmed. Oke sih, bentar. Dari samping ini ada teman kita juga. Namanya Mas? Halo, nama saya Dio Setian. Dio. Alamat saya Mojosari. Saya mau ke Meksiko. Meksiko ya. Meksiko. Dulu campuran. Campuran. Ini Hungaria terus Meksiko. Jadi ini teman-teman calon ya, kandidat memang mau berangkat ini. Mau berangkat. Mumpung masih muda juga, Mas. Nah, ini masih muda. Ini apa lulus atau udah 22 berarti 2 tahunan lah ya. 2 tahunan. 2022 ada wisuda nggak sih kira-kira? Habis corona, Mas. Sudah ya, berarti udah wisuda ya? Udah wisuda. Oh, berarti iki bejo sih angkatannya sesudah corona ya. Mas itu udah mulai membaik. Mulai membaik dan mencari pengalaman. Bisa lewat. Tahun 22 berarti 2 tahun yang lalu. Kerja sebelumnya di mana kerja? Di PT Bonfas Indo. Bonfas apa di mana itu? Di Sampang di Mojosari. Itu berapa tahun? 2 tahun? 1 tahun. Terus sebelumnya dari setahun ya? Pernah ya? Pernah. Kan di Goodner ini. Terus baru sekarang di Goodner ya? Oke, berarti teman-teman ini berbagai pengalaman lah ya. Pak Ahmed mungkin melalang buana, mungkin tadi pernah jadi apa nandur pari ya apa BMBN ini apa lingkungan pabrik itu aja sampai doaman. Bener-bener Kevin. Aku pabrikan ya? Pabrikan. Selama pengalaman ini? Pabrikan cuma usaha terakhir keluar dari Goodner. Usaha apa itu? Usaha jualan ikan. Jualan ikan. Nandu nganu peternak ya dia. Ternak ikan ya dia. Enggak. Jualan tok. Oh, kula jual. Oke. Kula. Terus kan enggak jalan lagi. Harusnya modal gak banyak loh ya harusnya. Modalnya Gak banyak teman lah. Terus karena apa? Faktor kepingin apa ya? Dapat uang lebih lah. Oh, merantau ini. Buat keluarga, buat anak, istri. Berarti sebelum masuk ini ku menekuni usaha tadi ya. Pabrikan sisan? Enggak. Pabrikan sisan menekuni ikan mau. Menekuni ikan lah. Aku enggak ini aja. Berarti fokus ke ikan ya pada saat sebelum masuk di perusahaan ini ya. Enggak mau ke perusahaan lagi. Terus ditawarin ke Hungaria baru aku mau. Oke, alasannya mungkin ini gara-gara pekerjaan ini ya. Kita ini kan tujuannya kan ke luar negeri. Jadi Pak Ahmad itu minat gitu loh ya, minat. Iya. Soalnya kan gajiannya lumayan lah. Oke. Ini background teman-teman seperti ini ya, Mas. Kita sharing-sharing gak cuma hanya butuhnya saja, tapi boleh kan ngerti ini tambah-tambahan apa namanya pengalaman kehidupan kan boleh tahu gitu. Dan aku tak sambil makan juga ini loh. Jadi nek maem cepet saya nggak bisa terus terang. Kalau apa bakso sawareknya ini ya, soalnya lumayan banyak tadi ya aku ngambil. Lumayan habis sebasnya. Nah secara rasa ya wis ngene iki guys. Oke, ada hal yang sangat menarik lah sini tak tanyakan gitu. Ini penting untuk teman-teman semuanya sebenarnya. Yang mau keluar negeri ya, yang kondisi sekarang. Nah. Oke, jadi Pak Ahmed ambil siapa? Mas Dewi ini udah ngurus visa tak? Paspor. Paspor ini paspor sudah paspor. Mas Dewi baru paspor, terus Pak Ahmed Bisa kemarin. Bisa. Berarti Pak Ahmed ini udah punya paspor dan visa ya. Visa belum ya? Udah bisa. Udah ngurus tapi udah selesai. Udah selesai, ada visa. Selesai. Enak loh berarti. Berangkat seminggu. Diuntur perkiraan 2 mingguan. 2 mingguan. Oke. Ini sharing pengalaman. Awal kali ini gimana sih perusahaan Goodner ini apa mau mengirim task force itu? Mas Teku pertama aku paspor toh. Paspor ini perjalanan gimana perjalanannya?
kan kita masuk kerja wes ya. Terus Enggak, kalau aku sih yang pernah pengalaman enggak enggak kerja dulu. Ngurusi paspor dulu. Terus paspor udah diurus, baru masuk udah kerja. selesai, baru disuruh kerja training. Oh, Cuma ini 1 paspor ini bulan, Dok. sama mandiri tadi urus perusahaan. Cuma Tapi belum enggak join. Oke, Kan Pak. soalnya kan udah punya pengalaman dari Oh, sebelumnya ada pengalaman. Oke, berarti ini kasusnya teman beda-beda jelas ya. Setiap orang beda-beda ini. Jadi ini menarik ini ya. Jadi Pak Ahmad ini apa ngurus paspornya aku sebelum bekerja dia ya. Sebelum bekerja itu diuruskan. Nanti mungkin setelah paspor nanti terus baru masuk kerja. Masuk ke produksi lah ya. masih produksi itu pun nunggu paspor selesai baru langsung bisa. Jadi Mas nggak Teguh- lama-lama. Mas Teguh, oh ya paham. Berarti ini perusahaan itu nggak mau itu ya Mas Teguh, karena sudah teruji. Pak Ahmad itu udah sebelumnya pernah bergabung di perusahaan Nggak ini. punya skill lah. Ya ada kalian lah ya, ada kalian. Jadi nggak tanpa apapun tanpa terjun ke produksi udah dibuatkan paspor Ya. dulu. Oke, wes, setelah paspor tadi Mas Teguh, perjalanannya apa lagi? Setelah paspor ya Paspor ini apa aja yang dibutuhkan pada saat itu, Pak Ahmad? ijazah asli, Terus terus KTP asli, terus ijazah nama orang tua sama nama orang tua bapak itu kan ijazah itu semua ya, Bu? Orang tua harus sama kakak. Terus ngono ya? Iya. Iya, teman kono ya biyen gitu. iya, ibu juga namanya harus sesuai sama kakak, sama apa Si- sama akte lahir. Ijazah ya, KTP. Nah, ini teman-teman syarat untuk paspor ya. Kakak, KTP, KTP, akte. ijazah. Ijazah itu pribadi semua ya. Terus yang orang tua tadi apa? Loh, kalau masalah orang tua kan ijazah kan pasti ada bapak. Oh, Ya. namanya orang tua di situ ya. Itu harus sesuai dengan kakak. Terus akte itu kan ada nama bapak sama ibu, itu harus sesuai. Oh, Abjad-abjadnya itu harus sesuai. berarti Sama. menyesuaikan ya. Takutnya mungkin apa? Kayak daftar tentara lu. Oke. Sesuai. Jadi ini yang paling penting ya paspor itu ya KK, KTP, akte, sama ijazah wes ini sama ya. transkrip nilai. Itu ada juga itu. Nggak wajib mungkin ya. Iya, tapi nggak wajib. Tapi tetap bisa harus bawa ya. Iya, oke. Jadi itu perjalanan buat jaga-jaga, paspor. buat Oh iya, apa, untuk bener-bener dia di sekolah apa enggak. untuk apa? Transkrip nilai kan kalau ijazah kan bisa dipalsukan. Iya, benar. Kalau Nilai ini ya juga nggak bisa. biasanya penting sih sekarang. Terus apa namanya? Itu tanpa biaya spesial pun ya. Apa? Sampai nol ya. Kalau sama Perusahaan ini. kalau seandainya bayar ya aku nggak mau tak jualan. Oke. Ini misal murni dari perusahaan semua. tahu nggak sampean kira-kira bayar berapa gitu, tahu nggak? Mas Teguh enak di situ ada tertera harganya atau apa? Di mana? Di Malang. Di anu Kudu. apa Probolinggo. Kok Probolinggo ini paspor ya? Iya. Waduh, berarti lumayan loh. Yo kan perusahaan. Oh, gak nang Malang ya? Kedeketan kalau ke Malang. Kurang jauh ya. Oke, bagus. Batamasya. Siap. Berarti apa mau wis paspor wis persyaratannya oke lah semuanya tuh ya. Kayaknya Mas Dio hampir sama lah ya. Oke, sini sama ini. Probolinggo juga ikutnya. Jadi ngurusnya kita ini perusahaan yang kita ikuti ini di Probolinggo. Dulu itu di Malang loh. Sekarang di Probolinggo. Malang kedekatan. Kurang jauh. Oke, wes iki paspor wis clear ya, sudah ngurus ya. Jadinya itu berapa minggu? Jadinya itu kira-kira. Apa itu? Paspor. Paspor itu 3 minggu. 3 mingguan. 1 bulan, Kurang lah ya. Itu anu lah. Pasti ya. Itu 3 minggu lah. Jadi antara 3 minggu sampai 1 bulan ya pastinya ya jadinya itu. Cuman kelihatan nggak ya kacamataan itu? Kacamataan sangar aja nih. Oh, enggak weh. Aman weh. Aman. Basic udah ya pengalaman teman-teman yang buat paspor harus menyediakan yang tadi syarat-syarat tadi. Terus setelah paspor ini udah apa lagi dokumen yang mau ke luar negeri nih?
Visa doang. Visa tok. Terus gak ada lagi. Nggak ada. Itu. STKI BPJS TKI udah dibuatin sama perusahaan. Lha iku Mas Teguh setelah paspor toh? Setelah visa. Sebelum visa. Sebelum Pasti visa? Iya, pasti dikasih. Oh, berarti Pasti diurus sama. setelah paspor ya, terus BPJS TKI ya. Terus terakhir yang finalnya ya visa tadi ya. Oke, Berangkat wes ini. Pengen kan Mas Dio kan belum pernah visa sih iki. Belum. Jadi ini kita coba pengen tahu pengalaman dari Pak Ahmed lah buat visanya. buat visanya. Berangkat jam berapa? Oh, Oke, Ki, gimana Pak Ahmed? Mas Dio kita kemana sih? Buat visa iki kemana sih sampean pada saat itu? Tujuannya? mulai dari perusahaan. Dari Itu perusahaan. jam 2 pagi harus siap di depan perusahaan. Kemudian terus dijemput travel ke Juanda. Iya, penerbangan berarti ya. Nunggu penerbangan itu jam 6. Jam 6 6-an ya? kurang 10 menit. Itu udah terbang, udah ngono iku. Wis lepas landas. Apa nek arane take off lah, take off ya. Take off. Terus nyampe Jakarta itu jam 7 lebih 10. Jadi jam 6 berangkat. Jam 6 berangkat, jam 7 nyampe lah gitu. Ini di mana nih airportnya ini? Airportnya itu Halim bukan? Halim Ya. Halim Perdana. Jadi tempat yang paling dekat sama kedutaan besar ini mungkin ada di Halim ya. Anunya ya, landingnya kita ya. Oke, setelah sampai kan sudah tadi Surabaya ke Jakarta. Ya, Jakarta ya. Halim itu Jakarta enggak ya? Jakarta ya. Selatan. Jadi Selatan. landing di Halim, terus aman ngapain langsung berangkat ke Dubes langsung. Iya. Naik apa itu? sarapan dulu Naik lah. apa itu? Oh, sarapan dulu ini, sarapan Iya, dulu. di travel. Oke. Setelah nyampe baru nyari sarapan, nunggu sampai jam 9. Ini sama gak sih Pak Andi enggak ya? Sama ya tempatnya ya. Sama. Jadi saya mencari makanan yang di pinggir-pinggir itu ya. Ya. Baik Dubes. Setelah. Tapi jangan khawatir kok dikasih uang sama perusahaan. Nah, ini tadi belum dijelaskan ya. Buat Jadi berangkat jadi ke- Pak Ahmed ngurus visa. cukup lah ya Mas buat jajan. Oh, lah. lebih dari cukup, malah Oke, lebih. oke. Aman. Berarti perusahaannya secara kan tanggung jawab gitu ya. Nggak akan kelaparan lah. Mereka Malah lebih. berangkatin kita itu nggak cuma modal kosongan doang tapi disangoni lah. Dikasih uang saku. kasih uang saku. Bagus itu perusahaan yang bagus itu. Best. Setelah naik apa ini tadi dari Halim? Naik ya, Grab? travel juga dijemput. Oh, ada travel itu? Iya. Enak banget itu. Langsung. Itu apa callingan dari perusahaan langsung? Apa? Callingan dari perusahaan langsung. Iya, Travel ya? dari perusahaan. Udah di booking sama perusahaan. Oke. Berarti udah enak loh Kak mandiri ya. Enggak. Soalnya pengalaman saya dulu itu ya mandiri. Setelah di di Halim terus kita ikut naik Grab terus Ya. ketunggone ke Dubes. Ya derita lu lah. Ngono ya. Oke, berarti bagus sih mulai bagus sih perusahaan itu. Travel wis. Setelah di tadi gak apa-apa wis ayo. Aman. Gak tahan ah. Iya lah. Puasa. Iya. Oke, Pak Ahmed rokokan ini dewasa lah ya itu ya. Kontennya 18 plus ya. Gak tahan. Enggak tahan. Bisa nggak sedengar. Masa udah makan bakso Mari ngombe terus gak anu. kenyang enggak ngerokok. Ngeri lah. Ngeri ya. Rokoknya apa sih Mang iki? Rokoknya apa ini? Oh kasih paham. Janganlah. Rokok orang ala kadarnya. Oke. Rokok lokal mungkin ya. Ya, oke. Wes, ini ada apa? Udah sampai di Kedubes ya, makan dulu ya. Makan dulu, nunggu jadwal. Bisa jam 9. Setelah itu Jam 9 itu. iya jam 9. Jam pagi, Siang. cepet tuh berarti ini. Registrasi. Berarti ya gak jauh-jauh sama jam 7 sampai ya. Terus travel paling sampai jam terus nunggu sampai jam 9. Jakarta, Bro. Macet. Masih Macet. Ya macet lah. Tapi kan masih kan kepotong travel kan gak jauh-jauh sih dari Ya. jadwal ya. Jadi kan ini berarti ya jam 7 wis di Halim lah di Halim ya.
terus langsung naik travel. Mungkin sampai ke Dubes 1 jaman. Ya, kurang lebih 1 jam. Jam 8 sampai ke Dubes. macet dulu ya. Kalau nggak macet ya, bisa mesti 15 wis menit, kira 20 menit. kisaran 1 jam lah ya wis. Udah sampai di Kedubes. Terus apa? Nunggu sampai jam 9 ya? Ya, nunggu sampai jam 8 itu kan nganggur sampai jam 9 itu teman-teman makan sarapan ya. Makan sarapan jangan lupa merokok. Dengan uang hasil Jadi cari perusahaan. Cari bisa. Sip, bagus banget. Enak loh ya. Teman-teman itu ya. Guys, saya pengen tahu udah jadwal jam 9 ini. Iya. Masuk ke kantornya ke Kedubes ya. Kedutaan besar sing Hungaria ini ya, Hungaria. Meksiko jelas beda ini. Oke, Hungaria sudah masuk. Berapa orang itu, Aman? Ada 5. Ada 5 orang. 5 orang masuk terus apa? Mas Teguh pengalaman sama setelah masuk cuma apa ini? Cuma apa itu tanda tangan sama sidik apa jari. Terus Tanda tangan, mata difoto, fokus ke oh iya ya. kamera. Oke, Buatan- scanner mungkin ya, Iya, scanner. scanner. Oke, biometrik. Terus apa? Terus sama ditanya cuma di interview siapa penanggung jawabnya Nah. gitu, penanggung jawab Ini apa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? bahasa Indonesia lah. Bisa ya. Oh, berarti enak, berarti teman-teman ini. Oke, udah apa lagi? Ya udah wes gitu Wes, tok, langsung pulang. Sebalik. enggak masih nunggu itu, masih disuruh keluar dulu nunggu Lagi, Mas? selesai itu jam 2. Oke. Si. Berarti kan masuk jam 9, start ke sana, kita tanda tangan ya berkas-berkasnya ya. Tadi Cari bareng. berarti ini semua sudah callingan ya, udah perusahaan ini sudah menyiapkan lah segalanya untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jakarta itu pasti disiapkan. Jadi gak perlu ribet ya sekarang berarti ya, gak perlu ribet ya itu pas itu. Tanda tangan, ditanyai wawancara ala kadarnya lah ya. Pokoknya Oleh sana. Bondo awak tok. Bondawato. Ngerti bondo awak tok? Apa bahasa Indonesia buat? Ya kita cuma apa ya? Ya jual skill tok. Kita nggak bonda apa-apa ya. Kita kena Nggak kena biaya sama sekali. kita berbekal kalian udah bisa Walaupun keluar nggak ada kalian nggak masalah kok. Doa ya. Jangan ini berarti kan ini perusahaan ini harus tetap cari yang berkalian nggak bisa. Kan punya skill sedikit. Basic teknik lah ya. Teknik. Oke, itu berarti sudah gampang lah ya. Sampai di Kedubes, kedutaan besarnya Hungaria yang ada di Jakarta itu kan kita gak bisa langsung ke Hungaria kan tanpa mereka kan kedutaan nih kan. Tujuannya kan kedutaan kan membantu pengurusan visa tadi, Iya. mungkin datanya itu bagaimana, Tempat tinggal ya. jembatan. Nah, jembatan untuk ke luar negeri. Ya misal kalau mau kemana, ke Amerika atau kemana itu beda-beda setiap apa Kedubes itu. Di Jakarta semua ada. Jangan lupa kalau udah seandainya anda yang nonton ini masuk ke Meksiko ke Hungaria ya, jangan lupa jalan-jalan ke Italia, ke Prancis gitu. Nggak masalah kok, bisa jadi satu. Nah ini kalau teman-teman yang ke Hungaria ya. Iya, Hungaria kan Kalau Eropa. Kalau yang ke Eropa. Itu visanya semua. Iki pamit ya, iki jalan-jalan ya. Kita lihat ya, mana iki jalan-jalan enggak? Oh, pastinya. Apa deh? Nanti Eman dah ya. Saya kirim ke Mas Anton. Oke, boleh lah ya. Buat Pengalaman ya. Siap. Jadi kita tahu perkembangannya. Pak Andi pokoknya nanti kabar-kabaran sekali ada. seumur hidup, kapan lagi? Nah ini berarti saya menyukai tantangan loh Pak D ini ya, Mbak D. Pak D aman ini masih menyukai tantangan. Soalnya Kepingin ke Paris soalnya. usia-usia yang Pak D ini guys biasanya mikirnya ya cuma ya cari uang, Iya. nabung. Loh, kalau cari uang itu tetap. Kalau bisa yo Nyambi-nyambi lah. cicil lah 1 bulan sedikit buat jalan-jalan 1 tahun Oke, 1 kali. nah ini bagus ini. Ini berapa tahun nih kira-kira ini? Kayak EC 2 Terus tahun. gambaran tuh gambaran. Lihat 2 tahun dulu kalau udah kalau cocok sama kehidupan di sana, sama orang-orangnya, sama pekerjaannya, insya Allah nambah lagi 2 tahun. Oke, 4 ini kan tahunan lah. manusia kan berencana kan ini ya. Berencana. Memang punya gambaran seperti ini. Kalau enggak Tapi yang pastinya ya biasa 2 tahun berarti ya Pak Ahmed ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Iki ready niat memang dari hati wis
Mantep ya, mantep ya, Jan. 2 tahun ya. Kan 2 tahun kalau cocok lanjut. Mesti enggak, sama enggak bilang 1 tahun, mesti ku 2 tahun iki pasti lah. 2 tahun pasti. Enak wis 2 tahun iki harus. 2 tahun. Nah, ini bagus ini mentalnya Pak Ahmed ini ya. Semoga teman-teman nih jangan sampai koyo main-main lah ya. Karepku iku cuma main-main lho. Nek memang diterima di perusahaan ini mungkin ya yang teman-teman mau ke Hungaria atau Meksiko. Iku kalau saman menerima berarti saman harus siap semua resikonya ya. Niat-niatnya harusnya mental, fisik semuanya. Harus semua ya. Kayak Pak Ahmed tadi udah kalau udah 2 tahun ya enak gak enak ya dilakoni gitu. Misalnya gak enak ya udah 2 tahun stop. Mumpung ada kesempatan. 2 tahun lumayan buat modal lagi, buat modal jualan lagi, buat anak istri juga kan lumayan 2 tahun. Kalau lebih lah enak lah tambah kalau seandainya cocok. Oke, kis batis dalam lah ya, dalam lah ya teman-teman ini ya. Iya, berkeluarga harus dalam. Latar belakangnya tuh banyak ini. Oke, setelah kembali lagi ke topiknya dia visa tadi udah selesai, nunggu sampai jam 2 ya. Sampai jam 2 terus pulang. Apa teman-teman gak nganu sih? Pesawatnya ya, itu apa? Kembali ini jam berapa? Pesawatnya itu kira-kira Wandi jam 5 jam 6. Oh, berarti jam 6 itu take off ya. Jadi sebelum jam 6 itu sudah sampai di apa pesawat itu? Pesawat Halim. Pesawat itu apa? Bandara. Oke ya, berarti ya enak lah ya pengurusannya gak ribet lah. Gak ribet. Mungkin aku kan pengen tahu sih gimana sih pengen sekarang kondisi sekarang itu prosesnya gimana gitu. Kalau apa enggak sama enggak turun-turun sih nang Jakarta? Waduh gak bisa. Karena waktu mepet perusahaan ya adem juga. Nggak mau nyenakno teman-teman. Mungkin nggak pengen bertele-tele ya perusahaan ya. Langsung emek butuhnya visa ya wis langsung gak usah. Nah ini berarti ada plus minusnya lah ya. Soalnya tanggung jawab perusahaan mengantarkan pulang semuanya diantar. Minusnya itu capek. Oh iso? Capek. Waduh. Kan dolen Jakarta seneng. Wah, pengalaman pertama. Masa ngono Pak Ahmed? Wis capek pokoknya. Capek itu capek perjalanan. Soalnya kan enggak nginep. Oh iya, mungkin seharian full wis aktivitas mungkin. Sehari 2 hari pulang, enak. Enggak capek. Enak suwe nang kono nang Jakarta nyantai sih. Kalau bisa pesangune ditambah. Oke, berarti alhamdulillah teman-teman ini udah dagangan pusat ya, dagangan perusahaan aja. Bagus sekali perusahaan ini ya. Terima kasih pokoknya perusahaan yang sudah mengasih fasilitas sebaik ini lah ya untuk teman-teman ya. Bagus ya, termasuk bagus loh ini. Bagus. Teman-teman itu dikasih di sana itu kasih mes, terus berangkat juga dari perusahaan 1 tahun itu pasti bisa pulang, bisa mudik lah ya, mudik. 1 tahun, setiap 1 tahun itu pasti pulang 10 hari balik lagi. Nah ini perusahaan yang kami ikutin ya sudah alhamdulillah ya udah. Masalah makan jangan bingung kalau di sana dapat beras, dapat ayam, dapat pokok buat makan. Nah ini narui kita sendiri masaknya gimana. Oh bagus kata-kata Pak Ahmad ya. Berarti ini perusahaan yang bertanggung jawab lah semuanya. Tanggung jawab amat. Jangan khawatir. Karyawannya bahkan semuanya ada bahan-bahan terpenuhi lah. Terpenuhi. Kalau masalah cuci baju jangan khawatir, dikasih jatah soklin buat nyuci. Ikut karyawan. jadi bayaran kita itu buat makan kayak snack, buat jajan lah ya. Buat jajan tok. Kalau masalah jadi makan itu paling enggak nambah sedikit lah ya. Torok-torok sedikit ya gak banyak. Yang setiap harinya bisa ada bahan makanan, cuma kan mungkin kita kalau habis apa kan harusnya beli sendiri sih, beli sedikit gitu. Oke, Pak Ahmad itu banyak bagus lah ya. Pak Ahmad berarti udah mentalis koyo iki siap lah untuk terbang kemanapun nih. Siap perang itu ya kan. Iya siap. Pejuang devisa ini ya. Nafkahi anak istri. Mungkin semangatnya dari situ bisa loh ya, dari istri dan anak-anak ini. Oke. Mas Dio tadi
apa sebelumnya itu sudah niat gak sih ke Meksiko ini? Kalau ditanya niat sudah niat mas, soalnya Meksiko kan jauh dari keluarga juga. Jadi udah diperhitungkan ya? Masih Itu kan dari beberapa hari, 1 bulanan lah mas. 1 bulan itu dipikirkan? Dipikirkan mas, mateng-mateng lah mas. Sebelum apa ngelamar apa ini Ki? Iya ngelamar. Sebelum ngelamar ya? Sebelum ngelamar. Jadi sebulan itu wis ada kemantepan hati yang masih dipersiapkan ya? Iya kan ada ke Meksiko juga mas ya katanya. Apa ya? Nah itu tadi pengalaman tadi udah ada. Udah. Jadi 2 tahun tadi itu Pak Mas Dio itu udah punya bekal lah ya, punya bekal pengalaman lah. Pabrikan itu udah ada lah ya. Ya, lulusan lah mas. Jadi ini bagus loh Mas Dio ini, berarti teman-teman ini masih muda mas. Contoh lah masih muda itu juga banyak tantangan. Nah, harus makan ya ini ya. Sampai garing gitu. Sampai garing lah itu. Oke, Mas Dio itu 1 bulan dipikirkan ya, terus memutuskan untuk melamar itu. Memutuskan untuk melamar. Karena info dari siapa itu? Dapat itu dari Instagram lah. Instagram ya? Instagram. Oh, berarti udah tahu ya, mengikuti ya? Udah mengikuti lama. Tapi katanya bukan di sini mas katanya. Makanya itu mikirkan kerja tapi di Meksiko itu tadi. Oh. Apa buka lowongan tapi bukan di perusahaan yang di Indonesia ya, bukan di Pasuruan ya? Ya. Jadi lowongannya itu cuma di tadi Meksiko atau luar ada, itu ada Hungarianya ada? Ada Hungarian juga. Tapi sampean ada pilihan nggak ada? Kalau itu dulu pilihannya Meksiko mas. Hanya Meksiko. Hungaria sudah penuh katanya. Oh iya. Penuh. Kloter terakhir aku tuh. Nah Pak Ahmed ini terakhir ini. Generasi terakhir ya Jan. Kloter ya. Makanya itu tutup mas. Di Meksiko ya. Meksiko tadi. Harusnya minat gak ke Hungaria? Minat banget mas. Minat banget ya. Beda ini aja lah. Di sini ini ya apa sini ini Mas Dio? Sini Mas Dio. Nah ini kayak sih bagus sih. Nah. Sebenarnya harusnya pengen Hungaria ya Mas Dio. Pengen Hungaria mas. Tapi rezekinya dari Meksiko kayak gimana lagi ya? Gimana lagi? Mau gak apa-apa lah mas, cari pengalaman dulu. Bagus. Buat jalan. Masih muda juga mas. Nah ini basicnya apa? Sampean ini tentang pabrik mesin tak apa sebelumnya? Basicnya mesin mas. Mesin? Apa mesin. Pengalasan? Enggak, mesin? Pengalasan. Bisa? Pengalasan bisa juga. Basicnya mesin basic lah mas. Pengalasannya pengalaman. Ada ya? Oh. Ada. Basicnya mesin tapi pengalaman pengelasan juga punya ya. Berarti ini bagus ini, nilainya plus loh. Karena di perusahaan yang ini tuh apa ya? Tuh sangat penting itu mesin dan pengelasan itu tumpuan itu utama gitu. Banyak dicari lah pengelasannya guys. Apa ya powernya perusahaan kita itu di penyambungan sebenarnya. Oke, setelah itu tadi udah mantep ya 1 bulan mempersiapkan, udah mikir matang-matang. Itu sih paling sulit ini. Sulit ya mas. Masih kayak kerungu aja. Enak loh, lumayan titik lah. Wes udah 1 bulan terus lamar langsung terima itu. Langsung terima. Oh jangka waktu 1 bulanan mas. Oh nunggu 1 bulanan ya? Nunggu 1 bulanan. Karena apa alasannya mereka tahu ya? Gak tahu juga mas. Kita kan nunggu aja ya. Tapi itu bekerja gak zaman pas itu? Pada saat itu? Bekerja mas. Berarti ya di PT Bonfas itu mas. Sama nunggu cari kerja. Keluar? Nah gimana? Keluar mas dari yang pabrik satunya. Dapat panggilan ini. Oh, berarti Samen memilih Goodner ini ya? Memang memilih Goodner dan mencari pengalaman bisa kerja di luar lah mas. Nah itu yang paling penting. Cari di Indonesia ya. Berarti memang masih ini apa ya? Pengen mencoba tantangan ya, pengen cari pengalaman yang lebih. Gak cuma di Indonesia lokalan aja, tapi coba mau ke luar negeri. Meskipun apa pilihannya aslinya Hungaria, pengen tapi adanya Meksiko ya sudah gitu loh. Jalan tapi sama-sama bagus lah mas. Kan ada pengalaman tersendiri sana. Nanti itu apa budayanya, culture kehidupannya, apa pekerjaan yang banyak nanti. Gak mungkin cuma kita kerja atau kan gak mungkin. Mesti jelasin nanti aman dapat banyak pengalaman juga semuanya lah tentang teman-teman. Sebelumnya pernah merantau belum makanya itu perdana merantau ini. Pak Ahmad udah pernah kan merantau? Aku tahu nanti nggak pernah ya, baru kali ini tadi masih nang gini tuh masih iya dulu aku tahu di
dulu itu tahu ditawarin pas kena COVID itu. Kalimantan. Enggak, pas kerja di Gener juga. Kena lorotan apa karena Pengurangan. pengurangan efisiensi. Efisiensi. Oh iya bagus ini. Kena Jangan mengurangi efisiensi ya. Kena NPI Efisiensi. Terus pihak perusahaan nyuruh mau nggak ke Hungari. Aku nggak mau, soalnya istriku nggak ngizinin. Pada saat itu Kak belum siap ya, belum ready ya. Belum ready. Kalau aku sih kepingin sih berangkat, istriku yang nggak mau. Terus ini udah berjalan 5 tahun, hampir 5 tahun. Ada telepon lagi, mau nggak ditawarin lagi. Ya wis, istriku mau, langsung ngurus paspor ya. Setelah paspor selesai baru baru di training lagi selama 1 bulan. Visa sekarang bisa ya, bentar lagi mau berangkat ya. Jadi ada backgroundnya teman-temannya, jadi nggak semulus itu ya perjalanan sebelumnya ya. Izin istri itu pertama. Iya, terutama istri sama anak udah secara pembicaraan ayah ini siap ta juga. Pertama ya ibu nggak mau, terus harus ya kena apa ya, dikasih pengertian terus akhirnya diizini. Alhamdulillah diizini lah. Nah sekarang sampai sekarang dan mau berangkatin ya. Sebenarnya sulit banget ya bagi keluarga ya. Oh kalau keluarga sulit banget ya. Sulit pol. Kalau tapi jangan enak. Tapi ini karena apa? Memang kebutuhan atau gimana? Memutuskan untuk pengen ke luar negeri. Apa hanya cuma pengalaman doang ta? Enggak. Satu memang ya kebutuhan. Dua, kepengen yang lebih, merasakan lebih lah kehidupan sosial lebih. uang lebih sekarang uang lebih kan pengen udah akeh dia pengen punya uang banyak lah ya. Gak enak mau bilang gitu. Teman-teman mendengar ya. Siap. Oke, berarti ya alasannya utama biasanya ya kebutuhan ya teman-teman ya. Mas Tio mungkin apa kebutuhan dah memang murni pengalaman aja nih, pengen sama Mas. Nomor 1 itu kebutuhan juga. Ya. Tapi tantangan pengalaman ya. Pengalaman juga. Sampai nomor 3 itu masih bujang juga Mas. Jadi gak ada mikir istri masih panjang lah ya perjalanannya itu masih panjang. Perjalanan masa dan nabung buat nikah lah bisa. Oke sih bagus ya berarti buat bekal nikah. Buat bekal. Backgroundnya masing-masing ya. Ini udah dari Pak D yang udah berkeluarga dan Masnya yang masih bujang. Masih bujang. Cari uang banyak, kebutuhan ya, pasti kebutuhan. Apa terjerat nganu iki? Pak D terjerat utang. Enggak ya, berarti kakak pepet ini ya. Murni mungkin memperbagus ekonomi ya. Memperbagus ekonomi tapi. Oke, berarti bagus ya teman-teman ya. Karena soalnya macam-macam background orang masih mesti macam-macam, bukan namanya kepepet. Nah, ibu nggak tahu ya, mesti kepepet aja lah ya kita. Kalau terlilit utang ya usahakan 6 tahun di sana. Habisin paspor 10 tahun. Soalnya banyak teman-teman yang kayak seperti itu terus kayak kita Gus keseharian udah tahu mas Ego teman-teman bagaimana macam-macam lah ya. Iya. Apa backgroundnya itu. Oke Mas Dio, wes ready ya, ready Mas. Tinggal nunggu apa visa. Nunggu visanya aja Mas. Nah ini sama lah ya Mas Dio, perjalanan ya paspor terus BPJS TKI terus visa sama saja. Apa? Oh ya bagi teman-teman yang pengen ikut kerja ke Meksiko atau ke Hungari, kalau punya skill ngelas GTAW atau bracing, coba ngelamar ya. Coba ngelamar. Kalau bisa amplopnya ku kasih amplop atau apa itu email, dikasih kasih apa skillnya biar tahu. Oh, di amplopnya itu dikasih sekalian kita ya. Sekalian kalau bisa kita tambah nih guys. Kan di amplopnya
pas kan biasanya kepada PT itu di atas dilengkapi ya, kalau bisa dilengkapi ya. Pas hati ini kak di luar amplopnya, bukan di pas CV-nya, iya, bukan di amplop. Jadi langkah pertama yang bisa membuat tahu kita punya keahlian itu ya pertama ya di amplop tadi, di luarnya ya, sebelum dia mereka membuka itu ada keterangan keahlian. Oh ini bayi tambahan, soalnya nggak kepikiran sampai situ kali. Oh iya, soalnya kan ini bayi tambahan ini aku sering ini rahasia ya, ini rahasia yang harus nyari yang unik-unik aja. Soalnya kan banyak yang yang ngelamar, tadi keahliannya kamu itu ketutup sama yang lainnya. Oke. Kalau di amplopnya ada. Nah ini bagus ya strateginya dari kan pasti dari Pak Ahmed ya. Ini bisa ngelas, pasti kan langsung lihat CV-mu, lihat. Mungkin tambahin mungkin bekas pengalaman dari Jepang atau apa mungkin itu mungkin dari poin penting loh ya. Berarti bagus ya Pak Ahmed, ini gak kepikiran soal aku ngene-ngene iki. Jadi ini tambahan info ya untuk makanya tanya yang senior. Nah ini senior. Yang tua-tua. Soalnya saya kan biasanya melok perusahaan ini sama SKT. SKT ngamar-ngamar di sana kan ngono. Ditamu sama perusahaan. Wes iki kunci jawaban dari Pak Ahmed tadi iki gak semua orang begini lah ya. Iya, kalau bisa beda lah sama yang ini. Nah ini kan biasanya amplop sama nama, mungkin keterangannya di dalamnya semuanya. Percuma kamu eman-emani uang, mending amplop sama amplop itu dikasih skillnya juga. Berarti ada keunikan gitu. Ada info yang sebelum mereka melihat ijazah sembarang kali itu mereka tuh melihat oh kilo areki punya cari ini ini kan masih cuma katanya kan, tapi udah dikasih penjelasan ini lo aku bisa pengelasan atau kan, nanti kan dilihat CV-nya kan ada sertifikat dari kamu sendiri. Bisa itu berarti plus ini bocoran untuk yang teman-teman yang mau ingin melamar mungkin ya, ada tambahan dari senior kita Pak D ini strategi yang harus jenengan terapkan ya. Iya, mungkin kalau ngelamar masih nggak ngelamar di perusahaan yang kita tapi ini harusnya ya, gitu aja gitu ya, coba aja insya Allah kan rezeki mungkin tertukar lah ya, tapi kita kan udah berusaha, udah apa maksimal unik ya. Soalnya kan kebanyakan kan yang ngelamar kan bukan kamu doang. Nah itu banyak saingannya, banyak, bisa jadi ratusan orang bahkan ribuan orang. Nah, kalau kamu beda sendiri langsung di amplopmu ada tulisan skill gini, insya Allah jelasnya perusahaan terlihat itu kan bedo, ini paling bedo lah itu pasti diambil kan, langsung lihat CV kamu menarik mungkin ya, bener-bener DE kan pasti ada sertifikat pengalaman apa bukti ya, bukti di CV-mu, bukti sebagai kalau dia ini punya keahlian. Nah guys bagus ini Taman Pak Ahmad. Oke, sudah lama sekali ya. Apa pesan lah untuk teman-teman. Siapa di sini Pak Ahmad? Yang jangan patah semangat. Kalau nyari pekerjaan jangan patah semangat. Tuhan itu maha adil. Selagi kita berusaha pasti kita dapat. Amin. Satu kalau kepengen ayo. Kalau kepengen sukses, kalau bisa seandainya kamu belum masuk dari perusahaan manapun, kalau bisa usaha sendiri. Walaupun jualan cilok, nggak ikut orang ya, kita mungkin ngelamar sana sini nggak masuk ya, kita coba alternatif lain. Mental harus kuat kalau pengen punya uang. Seandainya kamu kepengen ke perusahaan tapi kamu udah usaha sendiri kan enak. Duit dari usaha kamu itu buat beli map, buat apa itu ya, untuk amplop, buat kita buat CV, kita gak ada kerjaan namanya hanya ngelamar kasihan orang tua satu. Jadi kalau bisa ya sambil nyari pekerjaan kecil-kecilan buat modal kamu buat ngelamar pekerjaan mungkin untuk kehidupan, mungkin sekedar makan
sedikit aja Bang, lumayan lah itu ya. Jadi mental harus kuat. Itu nilai plus. Seandainya kamu di perusahaan manapun, kalau kamu ditanya punya pengalaman kerja apa, langsung bilang gitu. Pasti kamu. Soalnya kan dari personalia kan, oh anak ini nggak nganggur, anak ini ya, gelem bekerja meskipun nggak ikut orang tapi dia mau mencoba usaha lah ya. Meskipun kecil besar kan sebagai usaha lah. Jadi kalau ARD pasti melihat kamu, oh anak ini benar-benar jiwa pekerja gitu. Kalau seandainya kamu ditanya kerja apa, kamu ikut orang tua gini-gini, itu malah menyusahkan ya. Kalau bisa usaha sendiri, walaupun jualan cilok kayak apa kayak, yang penting kamu usaha. Kok nanti kalau di interview sama bilang, loh kamu kan udah pernah jualan cilok gitu ya. Kamu bilang aja, iya Bu, zaman sekarang Bu jualan cilok apa itu hasil apa hasil labanya keuntungannya Bu berapa Bu. Kalau bilang gitu, kalau bisa kalau di interview jangan untung yang berlebihan itu jangan dikasih tahu. Kalau bisa untungnya 50.000, 60.000 biar personalia itu ada apa ya? Kasihan sama kamu biar kamu direkrut gitu. Bisa karena itu bisa ya. Iya bisa. Personalia itu ya. Bisa. Jadi semua faktor bisa terjadi lah ya. Intinya ya, kalau di interview semua perusahaan kalau bisa jangan nunjukin kalau kamu udah punya. Kalau bisa kamu itu nunjukin bahwa kamu tidak punya. Ya masih butuh pekerjaan yang ini loh ya. Kita harus menunjukkan melas lah. Melas ya. Ya intinya melas. Insya Allah kalau kamu ada enggak, walaupun kamu orang kaya lah, cukup orangnya. Tapi kamu pas di interview kamu jati dirimu dikeluarkan kayamu, percuma. Walaupun kamu punya skill pasti kamu gagal kalah sama orang-orang yang membutuhkan. Kan pasti di interview kan orang tua kerja apa. Ini memang apa ya strategi dari Pak Ahmad ini. Mungkin apa kalau bisa itu kita benar-benar orang yang membutuhkan pekerjaan ini lah ya. Gak cuma sekedar ngelamar saja, tapi menunjukkan bahwa aku butuh gitu loh pekerjaan itu. Pekerjaan buat hidup. Oke ya, ini pandangan dari Pak Ahmad ya. Makasih. Apa ada lagi kira-kira udah cukup ya? Banyak ini bacaan kehidupannya kayak dari Pak Ahmad ya. Mas Tio. Iya Pak, masih bongi nggak masalah, yang penting bongi ya tetap deh saya kan enggak masih kan seandainya ditanya orang kamu kerja apa gitu, bilang aja ibumu jualan nasi tak apa kayak yang penting kamu itu kehidupanmu itu kalau bisa dibawain interview. Jadi ngelendek ya, ngelendek. Tadi jangan yang tak tinggi lah ya, karena kita butuh kerjaan. Biar personalia itu punya rasa kasihan. Kalau udah tanda tangan kontrak terserah kamu bilang orang tua kamu manajer TNI terserah. Berarti mungkin pelajaran kita itu jangan meninggi ya, jangan meninggi sama seseorang, karena di atas langit masih ada langit. Iya. Gitu. Jadi Pak Ahmad mengajarkan itu tetap ngelendek ya. Kalau mungkin tetap kalau kita lagi meskipun kita mampu cukup itu tetap ngelendek pas kita kalau pengen membutuhkan kalau pengen dapat pekerjaan gitu. Oke, itu pesan dari Pak Ahmad. Ini lanjut Mas Tio terakhir ya. Mas Tio, pesan dari saya Mas ya. Masih kalian dari jauh bukan sekitaran Pasuruan juga bisa ngelamar kok Mas. Jadi nggak hanya Pasuruan, semua daerah bisa. Semua daerah bisa. Kalian coba aja. Bisa jadi rezekinya dicoba dulu. Yang kepingin kerja di luar. Jangan minder dulu ya, coba dulu siapa tahu rezekinya buat coba-coba kerja di luar lah Mas. Buat pengalaman juga, yang jauh-jauh juga. Bukan cari Pasuruan aja, yang jauh boleh kok Mas ngelamar gitu. Jadi gak cuma orang yang lokal yang dari
perusahaan pastiku kan perusahaan kan di Pasuruan, jadi Oh iya. nggak cuma di daerah itu saja, tapi di daerah lain itu bisa Daerah lain melamar. bisa. Jauh-jauh Pak, Mas bilang saya ini jauh-jauh Pak, Mas. Bukan di Nah, Pasuruan itu. aja. Itu kuncinya Jadi pesan pesan teman-teman jangan minder dulu lah sebelum ya mencoba ya. Masih kalian dari manapun itu Coba aja kalau pengen ada kemauan ya, ada Kemampuan, minat, ada kemauan. minat. Coba aja, minat jangan takut luar. jangan takut gak terima itu udah rezeki masing-masing. Masing penting itu dicoba dulu Mas. Nanti jalani. Oke. Jalani Mas. Iya. Udah itu kira-kira Mas Jadi itu. pesen aja kayak Is apa ini mau keberangkatan juga ya Mas Iris? Ini mau- nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama ini. Kayaknya ya mungkin ya. kayaknya apa-apa. Jadi semoga teman-teman yang mau berangkat semoga sukses semua. Semoga lancar. Karena Apa ya kita sebagai teman ya mendoakan yang baik-baik saja. Apa semoga bermanfaat semua bagi keluarga dan apa mungkin masa depannya bagaimana. ini masa depan Mas. Masa depan kita harus Jadi jalani. kalau ada kesempatan ya sing diharapkan ya melakukan sebaik-baiknya. Jangan Sebaik-baiknya. sampai apa menyanyiakan kesempatan tersebut. Oke, Mas Dewo cukup ya. Cukup. Ini tadi mungkin gue starnya yang tadi ya Pak Ahmed ini yang berbicara tentang kehidupan buahnya lah ya. Udah iki sampai 50 menitan nih. Beta-beta Terus ya. gue anu nil dewe lah gampang lah. Insya Allah buat pelajaran lah. Buat Jadi kita pelajaran nggak hidup. cuma sharing-sharing tentang pekerjaan tapi kehidupan juga dapat lah di sini. dapat ya ambil positifnya aja. Nah itu. Nah jadi tadi teman-teman ingin ngecek berapa poin mau wis jangan ambil yang elek-elek tapi ya coba ambil positifnya. Ya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau gimana tentang saya dan teman-teman. Inilah apa ya kisah sedikit cerita lah ya, sharing-sharing ya. Ya, Oke semoga lancar semua teman-teman. Udah semua ya, cukup ya. Cukup. Saya tutup ya. 20 ditambah 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.